Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam buat teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman sekalian untuk analisis skop Douglas menggunakan dua variabel, satu variabel Y dan juga dua variabel X. Nah, di sini kita punya 120 responden untuk dari data produksi jagung. Nah, untuk jagung sendiri ini produksinya per kuintal, lalu kita menggunakan dua variabel X yaitu benih dan juga tenaga kerja. Oke, nah terdapat beberapa langkah yang nanti akan kita lakukan. Yang pertama, sebelum kita menganalisis, kita harus melogaritma terlebih dahulu data tersebut. Nah, langsung aja kita logaritma ya teman-teman ya. Nah, yang pertama kita copy dulu judulnya. Oke, Ctrl C, copy. Nah, kita sesuaikan jaraknya supaya rapi. Oke, juga coba digeser dulu ya. Oke, tarik dikit. Nah, kemudian untuk melogaritma rumusnya adalah kita tekan terlebih dahulu sama dengan kemudian ln. Nah, ln kita tekan ln ya, kemudian kita tekan yang ingin di logaritma. Nah, ini yang pertama. Oke, enter. Nah, ini merupakan hasil dari ln ya teman-teman ya. Nah, supaya rapi juga kita taruh di tengah ya, ini ya. Nah, taruh tengah. Nah, supaya rapi ya. Ini juga taruh tengah. Oke, ini juga sudah di tengah. Nah, supaya lebih cepat kita langsung tarik aja ke kanan. Nah, maka nanti hasilnya akan terlogaritma semuanya ya. Tarik ke bawah ke 120 data. 120 responden maksud saya, oke? Ya, kita tarik terus masih banyak datanya. Oke, cukup. Nah, bila sudah terlen, nah selanjutnya tahapan yang harus kita lakukan adalah kita menganalisis data tersebut. Analisis yang kita lakukan bisa menggunakan Excel ataupun SPSS ya teman-teman ya. Nah, bila menggunakan Excel, maka Excel tersebut harus di setup terlebih dahulu menggunakan analisis data. Nah, untuk Excel saya, untuk hari ini saya akan menganalisis menggunakan Excel, di mana Excel sudah saya setup. Kita langsung tekan data. Nah, di sini sudah ada data analisis, kita tekan. Nah, kita cari regression. Nah, regression. Nah, ini tadi sudah saya coba ya, jadi kita hapus dulu ya supaya teman-teman juga bisa tahu. Kita hapus dulu semuanya. Oke. Nah, sebelumnya ini kosong ya teman-teman ya. Ini tadi posisinya seperti ini. Oh, sebentar. Ini dihapus dulu. Oke. Nah, sebenarnya seperti ini ya posisinya teman-teman ya. Nah, langsung saja kita analisis data. Oke, kita ulang ya. Oke, sebentar. Nah, kita coba ulangi lagi. Kita data regression. Oke, yang tadi. Nah, untuk input Y range ini merupakan variabel Y. Nah, kita masukkan input jagung dengan seluruh variabel dengan seluruh responden 120 kita masukkan semuanya. Nah, bagus. Nah, selanjutnya kita masukkan variabel X, dua variabel X yaitu benih dan juga tenaga kerja. Kita tarik hingga ke bawah ya. Total 120 variabel. 120 responden maksud saya. Mohon maaf ya teman-teman ya, agak lupa ingat gitu. Oke, langsung kita outputnya range. Nah, untuk output range ini adalah tabel yang ingin kita taruh tempat outputnya. Misalnya kita taruh di O. Sebentar. Nah, kita taruh di O. Oke, sudah. Bila sudah, kita ini jangan lupa diklik label, lalu kita oke. Nah, jadilah data regresi kita. Di sini sudah ada sampel outputnya, ada regresi statistik. Ini ya, sudah bisa dilihat teman-teman ya. Nah, lihat juga. Kemudian ANOVA-nya, regression residual, intercept, benih, kemudian juga tenaga kerja. Nah, kemudian untuk mencari elastisitasnya, kita akan menggunakan interceptnya, menggunakan angka koefisiennya ya.
bukan angka koefisiennya. Nah, sedikit kurang panjang ya tabelnya ya. Ya, oke. Kita untuk elastisitasnya akan menggunakan interceptnya menggunakan koefisien. Nah, karena itu tadi inverse ya, maka kita menggunakan eksponennya. Nah, yang pertama adalah sama dengan kemudian eksponen SP ini, kemudian kita klik datanya. Nah, ini adalah elastisitasnya benih, kemudian ini elastisitas dari tenaga kerja sama dengan SP ya, eksponennya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan interpretasi dari tadi data yang sudah kita olah menggunakan fungsi Cobb-Douglas dan juga Frontier. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan bahwasanya kita ada 120 responden ya, dan juga ada 5 variabel, di mana 4 variabel S dan juga 1 variabel Y. Nah, ini adalah hasil output dari fungsi Cobb-Douglas. Saya mengolahnya menggunakan Excel ya. Nah, model linear ln Y ln 6,566757948 ini sudah diesponenkan dari koefisien intercept. Nah, kemudian ln dari benih dan juga tenaga kerja juga dilenkan, sehingga model Cobb-Douglas yang dihasilkan adalah Y sama dengan 6,566757948 X1 pangkat 1,029 X2 pangkat 1,401. Berdasarkan model di atas, maka parameter-parameter B yang dihasilkan yaitu B1-nya yaitu 1,029, B2-nya 1,401. Itu yang sudah diesponenkan ya teman-teman ya. Kemudian hasil output fungsi produksi Cobb-Douglas-nya, interpretasinya dari persamaan fungsi Cobb-Douglas di atas, apabila variabel independen pada data fungsi tersebut, benih dan juga tenaga kerja, dianggap konstan, maka output akan bertambah sebesar 6,5667557. Besarnya koefisien regresi variabel E1 yaitu 1,09. Jika benih ditambah 1%, maka jumlah output akan mengalami kenaikan juga sebesar 1,029 dengan asumsi variabel yang bersifat konstan. Begitu juga dengan koefisien regresi variabel yang tenaga kerja atau X2 akan bertambah 1,401. Kemudian, berdasarkan nilai elastisitas, dapat diketahui bahwa elastisitas benih sebesar 1,029 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 1,401. Di mana elastisitas X2-nya paling berpengaruh di antara faktor produksi lainnya karena nilai elastisitasnya paling besar. Berdasarkan nilai elastisitas tersebut juga dapat diketahui intensitas produksinya lebih bersifat pada tenaga kerja dan tidak bersifat pada modal. Hal ini dikarenakan nilai elastisitas tenaga kerja yang digunakan lebih besar dibandingkan elastisitas modal. Berdasarkan persamaan fungsi Cobb-Douglas di atas, dapat diketahui bahwa perhitungan elastisitas produksi yaitu sebesar 1,029 ditambah 1,401 yaitu 2,430. Kemudian kita ada perhitungan nilai produk maksimum dengan tadi rumus Y-nya yang sudah diketahui, kemudian diketahui V1 sama dengan 1,00, V2 4,00, P sama dengan 10 per kilogram. APP-nya X1 sama dengan 5, kemudian kita mencari MR1 dan juga MR2. Didapatkan MR1 sama dengan 1,45, ini lebih besar dari 1. Dan MR2 ditemukan 0,8 kurang dari 1. Sehingga secara ekonomis penggunaan faktor produksi benih belum efisien. Dalam arti faktor produksi benih masih bisa ditambahkan. Sehingga secara ekonomis untuk yang R2 karena kurang dari 1 belum efisien. Dalam artian faktor produksi tenaga kerja perlu dikurangi karena terlalu berlebihan. Seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan masuk ke Frontier. Nah,
Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai interpretasi dari analisis frontier. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan bahwasanya terdapat 120 data dari 120 responden petani yang dianalisis menggunakan analisis frontier. Nah, didapatkan bahwa dari uji kode LR test dengan syaratnya nilai yang digunakan untuk melihat adanya kasus inefisiensi di lapang dan hipotesis H0 dan H1, di mana H0 adalah tidak ada kasus inefisiensi di lapang dan H1 adalah terdapat kasus inefisiensi di lapang. Nilai kode PALM yang didapatkan dengan tingkat kesalahan sebesar 5% adalah 5,138 dengan LR test of the one side error sebesar 0,691. Berdasarkan tabel kode PALM tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai LR testnya lebih besar dari nilai kode PALM, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang artinya pada data terdapat kasus inefisiensi di lapang. Nah, kemudian uji nilai gamma. Nilai T tabelnya dengan alfa 5% sebesar 1,9806. Berdasarkan nilai yang ada, nilai T tabel sebesar 1,980 ini lebih besar daripada T hitung, di mana T hitungnya adalah 0,9068, sehingga artinya 90,6% error term disebabkan karena inefisiensi teknis. Nah, selanjutnya kita akan menguji pengaruh dari masing-masing variabel, di mana terdapat beta 1, 2, 3, dan 4 dari masing-masing variabel X. Pada beta 1 atau variabel yang pertama, jika dihitung dengan alfa 5%, maka dinyatakan tidak signifikan, karena nilai T hitungnya ini sebesar min 0,806 atau kurang dari T tabel. Kemudian pada beta 2 dengan alfa sama 5%, dinyatakan signifikan karena T hitungnya lebih besar dari T tabel, di mana T hitung sebesar 2,78. Sedangkan pada beta 3, jika dihitung dengan alfa 5% juga dinyatakan tidak signifikan, karena nilai T hitungnya kurang dari nilai T tabel, yaitu sebesar min 2,74. Pada beta 3, dinyatakan signifikan karena nilai T hitungnya sebesar 3,79, di mana ini lebih besar dari nilai T tabel, yaitu sebesar 1,98. Selanjutnya adalah uji efisiensi. Dengan syarat jika efisiensi teknis lebih dari 0,8, maka petani dinyatakan efisien secara teknis. Mean efisiensi atau efisiensi rata-rata didapatkan 0,632 jika dilihat secara keseluruhan atau melalui rata-rata efisiensi. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh petani di lokasi tersebut tidak efisien. Terdapat 120 petani yang datanya diolah menggunakan frontier stokastik. Pada technical efficiency estimates, petani yang kegiatannya produksi telah efisien yaitu sebanyak 17 petani, sedangkan yang kegiatan produksinya tidak efisien sebanyak 103 petani. Nah, kemudian estimasi fungsi produksi, di mana ln Y rumusnya adalah konstanta dikalikan dengan koefisien ln X1, koefisien ditambahkan dengan koefisien dari variabel kedua, ketiga, dan juga keempat. Nah, di mana ln Y sama dengan 0,201, yaitu itu konstantanya, min 0,751 koefisien dari variabel 1, ln X1 ditambah 0,241, itu adalah koefisien dari beta 2 atau X2, ln X2 dikurang min 0,335, yaitu koefisien dari X3, ln X3 plus 0,415, yaitu koefisien dari variabel yang keempat dikalikan dengan ln X4. Nah, mungkin sekian tutorial dan juga penjelasan mengenai hasil dari analisis data tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.